10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, kembali lagi sama aku, Maul di sini. Yuhuu. Jangan lupa tersenyum kalian untuk hari ini dan seterusnya. Oke, kali ini aku akan bahas bab 3 dengan judul bentuk aljabar diperuntukkan untuk SMP kelas 7 semester 1. Disusun oleh saya sendiri, Maulina Nur Pratiwi. Oh iya, kalian buat yang suka keluar rumah, tolong ya patuhi protokol kesehatan dan selalu cuci tangan. Yuk, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini kita akan belajar sedikit tentang aljabar. Kalian tahu nggak siapa yang ada di foto? Nggak tahu kan? Siapa coba? Ayo, kalau tahu coba tebak. Nggak tahu kan? Oke, aku kasih tahu. Beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau biasa dikenal dengan Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 850 sebelum Masehi. Beliau itu penemu aljabar dan biasa dikenal atau disebut dengan sebutan Bapak Aljabar. Nah, udah tahu kan? Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada Kitty dan Mickey. Ceritanya, Kitty dan Mickey pergi ke pasar untuk jajan. Kitty membeli 3 buah donat dan 2 buah es teh. 3 donat ditambah 2 es teh. Sedangkan Mickey membeli 4 buah donat dan 3 buah es teh. 4 donat ditambah 3 es teh. Terus apa hubungannya sama bentuk aljabar? Kita misalkan yuk. Donat dengan X dan es teh dengan Y. Jadi punya Kitty 3X ditambah 2Y. Sedangkan untuk Mickey 4X ditambah 3Y. Nah, kira-kira nih ya, setelah kita udah belajar tadi sedikit tentang aljabar dan ilustrasi, bentuk aljabar itu apa sih sebenarnya? Apa ya kira-kira? Apa sih Kak? Tolong dong kasih tahu. Ya, aku kasih tahu ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui besaran atau nilainya. Selanjutnya ada unsur-unsur bentuk aljabar. Apalagi nih? Unsur-unsur bentuk aljabar. Apa ya? Ada berapa kira-kira? Yuk kita bahas. Tadi udah belajar ilustrasi. Sekarang kita belajar unsur-unsur bentuk aljabar. Ada berapa kira-kira? Tenang, ada 4 kok. Yang pertama itu ada suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Udah kelihatan kan satu, suku. Yang kedua apa ya? Yang ketiganya apa? Yang keempatnya apa kira-kira? Yang kedua ada koefisien. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak harus tulis ya. Yang ketiga itu ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Biasa disebut dengan bilangan konstan atau tetap. Nah, kalau yang variabel itu bisa dilambangkan dengan huruf abjad ya, tapi yang kecil. Kita pakai contoh ya untuk mengetahui suku itu kayak gimana, yang lain kayak gimana. Nah, aku punya soal 2 nih. Yang pertama itu 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 5. Yang kedua 2p dikurang 10. Kira-kira suku, variabel, koefisien, dan konstantanya berapa ya dari kedua soal? Yuk dibahas bareng-bareng. Untuk soal pertama, 6x kuadrat ditambah 8x dikurang 5, sukunya itu ada 3, yaitu 6x kuadrat, 8x, dan negatif 5. Untuk variabelnya ada 2, yaitu x kuadrat dan x. Untuk koefisiennya ada 2 juga, yaitu 6 dan 8. Untuk konstantanya ada 1, negatif 5. Untuk soal yang kedua, 2p negatif 10, sukunya itu ada 2p dan negatif 10. Untuk variabelnya itu ada 1, yaitu p. Untuk koefisiennya ada 1, yaitu 2. Untuk konstantanya ada 1, yaitu negatif 10. Nah, udah tahu kan sedikit-sedikit
Yuk, lebih banyak ilmu lagi. Kita lanjut ke materi lagi. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis bentuk suku bentuk aljabar. Apalagi nih kira-kira? Yuk bahas. Jenis-jenis suku bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama itu ada suku 1 yang disebut dengan monomial. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2a kuadrat, dan negatif 4xy. Yang kedua ada suku 2 atau binomial. Suku 2 atau binomial adalah suku banyak dengan 2 suku. Suku 2 dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x tambah 3x kuadrat, 2 ditambah b, 2p dikurang 10. Selanjutnya, kita masih akan membahas tentang jenis-jenis suku bentuk aljabar. Di sini ada suku 3 atau disebut dengan trinomial. Suku 3 atau trinomial adalah suku banyak dengan 3 suku. Suku 3 dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Contohnya x kuadrat ditambah x ditambah 7 dan 2x ditambah 3y ditambah z. Yang keempat ada suku banyak atau disebut dengan polinomial. Suku banyak atau polinom adalah bentuk aljabar yang mempunyai suku tidak sejenis lebih dari 1. Contohnya 2x kuadrat ditambah 4x, 6 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat, dan 7a ditambah 8b ditambah c ditambah 2d. Nah, udah belajar kan lumayan banyak? Masih lanjut lagi. Di sini kita akan membahas suku sejenis dan suku tak sejenis. Apaan lagi tuh, Kak? Kok banyak ya? Tenang, cuma 2. Yuk lanjut. Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 4A, 10A, dan 6A. Sukunya sama kan? Yaitu A. Selanjutnya 2PQ, 12PQ, dan 26PQ. Sukunya juga sama kan? Yaitu PQ. Yang selanjutnya 8X pangkat 3, 2X pangkat 3, dan 31X pangkat 3. Sama-sama kan? Sukunya X pangkat 3. Selanjutnya ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel pangkat yang tidak sama atau berbeda. Kebalikan dari suku sejenis. Contohnya 4xy kuadrat, 6x kuadrat y, dan 2x pangkat 3y. Sukunya beda-beda kan? Dari xy kuadrat, x kuadrat y, x pangkat 3y. Selanjutnya yang itu 2xy, 4pq, dan 8mn. Beda banget kan? Ada suku xy, ada suku pq, dan suku mn. Nah, cukup segitu dulu ya ilmunya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Ingat, jangan lupa tersenyum. Dadah.